Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya harapkan nanti setelah itu ada suatu pemahaman kita bersama. Nanti di penghujungnya kesimpulannya, kalau begitu terjemahan Al-Quran yang ada ini perlu direvisi lagi. Itu tujuannya. Nah, ini sebagai sampling aja basmalah itu bagaimana kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Bahwa makna Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Indonesia yang terjemahan standar Kementerian Agama yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada lagi versi lain dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, satu, Ar-Rahmanir-Rahim itu diterjemahkannya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam bahasa Arabnya ada wawunya enggak? Kenapa Anda lancang nambah wawu? Kecuali Ar-Rahman War-Rahim. Tidak, ini Ar-Rahman Nir-Rahim. Dua sifat dijadikan satu. Begitu kita sama dan berarti dipisah. Apa bedanya? Pacar saya orangnya hitam manis. Artinya kecantikan yang tidak bosan dipandangnya. Si hitam manis pandang tak semua. Tapi Kang Ubed ini mengatakannya pacarnya Buya orangnya hitam dan manis. Menghina enggak? Hitam itu seperti silit dandang, manisnya seperti gula batu. Itu satu. Kemudian Bismillah diterjemahkan dengan nama Allah. Ba itu bahasa Arab. Ini kan conjunction, ya, atau preposition namanya. Kok dengan dalam bahasa Arab huruf ba itu maknanya banyak sekali, ada 36 makna ba itu. Ada ba zaidah. Ba zaidah itu ba ada, tapi ketika kita terjemahkan itu hilang banyak. Seperti wakafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Bukan dengan Allah, tapi cukup Allah sebagai saksi itu, Pak. Ada lagi ba itu namanya ba qasam, bersumpah. Billahi, dengan demi Allah. Ada ba sababiyah. Ana maujudun biwujudika, aku ada dengan sebab keberadaanmu. Jadi begitu banyak ba maknanya. Nah, adapun ba yang dimana dengan itu dalam bahasa Arabnya namanya ba isti'anah. Isti'anah itu ketika ba masuk pada isim alat. Seperti darabtu Zaidan bil asa, saya memukul Zaid bil asa dengan tongkat dengan. Jadi ba itu dimaknani dengan ketika masuk pada isim alat. Zabah dajajata bisikin, saya nyembelih ayam dengan itu alat. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, kalau begitu Allah sebagai alat. Bayangkan. Jadi gimana? Sebetulnya bismi itu di Al-Quran Nabi Sulaiman itu mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Nabi Sulaiman mengatakan ini surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Bung Karno juga mengatakan bismi sya'bil Indonesia, atas nama bangsa Indonesia, bukan dengan nama bangsa Indonesia. Disinilah artinya, disinilah persimpangannya. Ketika kita dengan nama Allah, berarti kita melihatnya Allah sebagai alat. Tetapi kalau atas nama, Kang Obed hajatan, ketika pada acara sambutan tuan rumah, kebetulan sedang sakit flu, ya, bukan corona, bukan. Ya, akhirnya minta tolong kepada saya, Buya tolong sambutan atas nama tuan rumah. Apa yang saya katakan,
Begitu saya di atas mimbar, saya mengatakan bismi sahibil bait, atas nama tuan rumah. Saya menyampaikan terima kasih, askurukum ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang berterima kasih siapa? Tuan rumah. Saya hanya mengatasnamakan. Nah, sehingga kalau dengan nama Allah, itu berarti Allah sebagai alat bagi kita, diperalat oleh kita. Tetapi ketika atas nama Allah, kita mau minum, baca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Artinya saya ini minum ini atas nama Allah, artinya bukan pengikuti nafsu saya, tapi saya melaksanakan perintah Tuhan. Situlah mana ibadahnya. Nah, dari terjemahan basmalah semacam itu artinya kita bisa mengungkap, oh kalau begitu terjemahan Al-Quran perlu kita curigai dong kebenarannya. Ya, belum kita sempurnakan. Saya sudah sejak lama menuntut supaya ada revisi lagi melibatkan para sastrawan. Itu supaya bahasanya mudah dimengerti dan jelas. Sebab artinya kemudian Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini kosakata berbeda, kasih sayang berbeda, kasih beda, sayang beda. Tapi Rahman dan Rahim itu kosakatanya sama. Dari Ar-Rahmah, yang satu wazannya fa'lan, yang satu wazannya fa'il. Wazan fa'lan menunjukkan mubalaghah, mana banyak dalam artian berlimpah ruah, sehingga orang yang nurut, yang nggak nurut, orang yang beriman, yang tidak beriman, semua dapat limpahan rahmat. Kalau Ar-Rahim juga ada mubalaghah juga, tapi berkelanjutan dan tidak pernah berakhiran. Itu beda kan mananya mubalaghahnya. Nah disitulah makanya kita berkesulitan, makanya saya kira sudah mendesak saatnya kita coba merevisi ulang terima Al-Quran. Karena kita bangsa Indonesia tidak berbahasa Arab, yang minimal ketika dia translate itu ya kira-kira bisa dirasakan oleh bangsa ini.